Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara semua, pada hari ini saya akan mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan telekonferensi. Agenda rapat paripurna pada hari ini adalah mendengarkan laporan pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah atas pelaksanaan APBD 2019. Bapak Ibu Saudara semua, kita memang harus menggunakan telekonferensi ini karena tidak memungkinkan untuk 120 Dewan Provinsi berkumpul dalam satu ruangan untuk mengadakan rapat paripurna. Oleh karena itu, mari kita saksikan bersama rapat paripurna ini. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan agenda penyampaian LKPJ Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2019 kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. LKPJ ini disusun berdasarkan RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 dan mengacu pada RPJMD Jawa Tengah tahun 2018-2023 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara lengkap yang tersaji dalam buku 1 dan buku 2 yang mudah-mudahan sudah diterima Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait dengan pendapatan daerah terrealisasi 25,872 triliun atau 98,22% dari target sejumlah 26,340 triliun. Realisasi pendapatan daerah mengalami peningkatan sejumlah 1,170 triliun atau 4,74% dibandingkan tahun lalu, yaitu sebesar 24,702 triliun. Realisasi pendapatan daerah terdiri dari komponen pendapatan asli daerah dengan realisasi sebesar 14,452 triliun atau 99,75% dari target. Dana perimbangan dengan realisasi sebesar 11,3 triliun atau 96,3% dari target. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan realisasi sebesar 85,57 miliar yang ini sesuai dengan target. Kedua, untuk belanja daerah tahun anggaran 2019 dialokasikan sebesar 27,75 triliun dengan realisasi 26,114 triliun atau 94,10% dibandingkan realisasi belanja tahun anggaran 2018 terdapat kenaikan sebesar 6,68%. Belanja daerah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme belanja sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2019 sebesar 1,630 triliun dan pengeluaran pembiayaan terrealisasi sebesar 220,33 miliar sehingga total pembiayaan neto terrealisasi 1,4 triliun. Bapak Ibu yang saya hormati, capaian kinerja dan kerja keras pemerintah Provinsi Jawa Tengah didukung kerjasama DPRD Provinsi Jawa Tengah dan unsur masyarakat. Ini menghasilkan berbagai macam penghargaan di tingkat nasional dan internasional. Atas dukungan Bapak Ibu semuanya, ada sebanyak 239 penghargaan diterima dengan rincian 60 penghargaan diterima provinsi dan 179 diterima insan pendidikan, kelompok, swasta sebagai binaan Provinsi Jawa Tengah. Menyadari sepenuhnya bahwa selama tahun 2019 masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam menjalankan pemerintahan maupun pelayanan pada masyarakat. Untuk itu diharapkan kritik, saran-saran yang konstruktif untuk perbaikan kinerja penyelenggaraan pembangunan yang ada di Jawa Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian penyampaian LKPJ Gubernur Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2019. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah dan upaya kita guna mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera, yang berdikari, yang menjaga integritas, tetap boten korupsi dan boten ngapusi. Saya sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa, kita selalu berdoa dan berusaha, mudah-mudahan COVID-19 segera pergi, ekonomi segera bergulir. Itu yang bisa saya sampaikan, saya doakan Bapak Ibu sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi telah kita ikuti bersama penyampaian LKPJ Gubernur. Anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, sebelum kami tutup perlu kami sampaikan bahwa
surat edaran gubernur menindaklanjuti surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri serta keputusan Presiden, maka sampai dengan batas terakhir tanggal 24 kemarin yang bisa digunakan hanya belanja yang sifatnya rutin. Teman-teman DPRD ini akan mendukung program eksekutif tentang pencegahan maupun recovery tentang dampak daripada virus corona. Dan sampai perhitungan yang terakhir kemarin tanggal 20 sampai dengan 29 Mei, anggaran yang kita pangkas di DPRD sudah sekitar 20 M. Demikian dengan mengucap syukur alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan kedua tahun sidang 2020 secara resmi kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saya sudah mengikuti rapat paripurna secara telekonferensi melalui Zoom meeting. Intinya bahwa dalam rapat paripurna ini kita mendengarkan laporan pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah dalam pelaksanaan APBD 2019. Ada beberapa poin yang bisa diambil bahwa kinerja capaian dari eksekutif dan kita semua selaku pemangku kepentingan termasuk juga masyarakat Jawa Tengah menunjukkan bahwa kinerjanya adalah sangat tinggi. Jadi dari semua indikator dari pelaksanaannya ini menunjukkan prestasi yang tinggi, dan ada beberapa prestasi yang juga sudah kita capai. Kemudian lebih fokus juga bahwa nanti kita tidak berharap ya di 2020 ini, akan tetapi kinerja dari prestasi untuk peningkatan semua lini ini mungkin agak terganggu dengan adanya wabah virus corona ini. Tapi kita harapkan semoga wabah virus corona atau COVID-19 ini segera berakhir. Ada poin yang lebih penting lagi, yaitu adanya perombakan dari komposisi atau postur APBD 2020 dari Provinsi Jawa Tengah. Jadi untuk sekarang ini sementara kita mengeluarkan belanja-belanja yang sifatnya rutin seperti listrik, obat, untuk penanganan BPJS dan lain-lain yang sifatnya rutin, yang memang harus dikeluarkan ada maupun tidak adanya bencana atau wabah. Dan untuk kegiatan yang lain ini sementara kita nolkan dulu sampai adanya pembahasan selanjutnya, sehingga postur APBD 2020 ini akan kita set ulang sesuai dengan kondisi dan situasi, karena ada beberapa pos APBD yang kita geser untuk penanganan corona atau COVID-19 ini. Dan ini nanti kita akan menindaklanjuti LKPJ Gubernur pada rapat Banmus pada tanggal 4 Mei 2020 yang nanti akan menjadwalkan kembali kapan kita akan mengadakan pembahasan dan pansus-pansus untuk menindaklanjuti atau memberikan tanggapan tentang bagaimana mengenai laporan pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah mengenai APBD 2020 ini. Demikian Bapak Ibu Saudara semua, sudah selesai rapat paripurna yang pertama ini, dan tadi tidak ada interupsi karena memang hanya mendengarkan laporan dari Bapak Gubernur mengenai APBD 2020 ini. Jadi, saya kira itu, dan nanti kita lanjut kembali ke vlog-vlog berikutnya. Tetap semangat, tetap ceria, dan kita harus tetap
menjaga kesehatan agar kita agar kita tetap bisa kuat, sehat untuk menanggulangi COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.